billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma aftah alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imani ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 Al-Imran ayat 110 sebagai prolog. Allah berfirman, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil Surat 3 Al-Imran ayat 110 dan ayat 111. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmatnya tiada henti setiap saat kepada kita. Wabil khusus nikmatnya iman dan Islam, sehingga kita hari ini masih istiqomah mau menjalankan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Salah satunya yaitu thalabul ilmi dan memperkuat ukhuwah tali silaturahim di antara kita semua. Salawat dan salam juga tak lupa kita limpah curahkan pada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, panutan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga
juga semoga terlimpah kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya di mana saja berada, di antaranya insyaallah kita semua. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Makanya jauh-jauh hari kita berdoa, Allahumma barik fi rajabana wa balik Ramadan. Ya Allah, beri keberkahan kepada kami di bulan Rajab ini dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Terlupakan salah satu bulan yang ada di antara keduanya. Pengennya teh geus Rajab teh Ramadan, padahal aya sebulan deui. Ya, bulan Sya'ban. Ya, makanya Sya'ban namanya. Karena terjepit di antara dua bulan agung, padahal bulan Sya'ban ini bulan yang sangat luar biasa juga, walaupun memang tidak setenar bulan Ramadan dan tidak setenar bulan Rajab. Ya, Rasulullah memperbanyak saum sunnah di bulan Sya'ban sebagai persiapan menghadapi bulan Ramadan. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan sehingga kita bisa terus menambah keilmuan kita, menambah amal kebaikan kita, menambah amal soleh kita untuk bekal kita nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku umat Islam ada kewajiban untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Tugas amar ma'ruf nahi mungkar lain tugas ustaz hungkul, lain tugas para kiai hungkul. Tapi kata Rasulullah, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walau ayah, walaupun hanya satu ayat. Sengaja tema ini diangkat karena akan menceritakan tentang seorang nabi yang tidak memiliki pengikut. Dulu saya sudah janji punya utang kepada ibu-ibu, Pak Asep mana korek ceritakan tentang nabi yang tidak punya pengikut. Sebelumnya saya angkat dulu tadi dua ayat dari surah Ali Imran ayat 110. Allah berfirman kepada kita di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin, kuntum keadaan kalian, insya Allah kita semua khairan, sebaik-baik ummatin umat. Ayat ini menjelaskan bahwa kita semua, kalian sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, dikeluarkan linnas bagi manusia. Jadi Allah menjelaskan kamu adalah umat Islam, umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Insyaallah kita termasuk di dalamnya karena secara fitrah kita dilahirkan dari orang tua kita yang beragama Islam. Ada kewajiban bagi kita selaku manusia yang dikatakan khairu umat atau umat yang terbaik, yaitu ta'muruna bil ma'ruf, supaya kalian memerintah, menyuruh bil ma'ruf untuk berbuat baik. Jadi ini kewajiban bagi kita selaku umat Islam yang menjadi umat terbaik, ada kewajiban menyampaikan kebaikan minimal kepada keluarga kita. Kan kita masuk heureun koleta tuh Pak, darek ngomong teh sok heureun koleta atuh bongkar huntuna ngalaga letahna. Heureun koleta da leta mah kitu kana rek ngomong teu wasa pok.
Ya, dek nyare sieun kitu sieun kieu akhirna mah cicing we baik ya. Padahal kata Rasulullah apa? Man ro'a minkum mungkaron fal yughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran fal yughayyir, maka rubah kemungkaran itu biyadihi, dengan tangan kalian, kekuasaan. Fa'ilam yastati, maka jika tidak sanggup dengan kekuasaan, dengan kekuatan, dengan tangan kita, fabilisanihi, maka rubah kemungkaran itu fabilisanihi, dengan lisan, dengan ucapan, minimal mengingatkan. Fa'ilam yastati, kata Rasulullah, jika tidak mampu, kuleungeun kekuasaan teu mampu da abi mah RT acan warga biasa. Dek kulisan da tuh dek ngomong teh asa teu werat. Tidak punya keberanian. Kata Rasulullah, fa biqalbihi, cukup itikadkan di dalam hati bahwa perbuatan itu salah dan kita tidak setuju, tapi tidak mampu merubahnya karena segala kekurangan. Tapi kata Allah, ulaika ad'aful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Artinya apa? Artinya harus ada kemauan dari diri kita, ta'muruna bil ma'ruf, untuk berbuat kebaikan, wa tanhauna, dan juga mencegah anil mungkar, dari perbuatan mungkar. Ada kesalahan dari keluarga kita, adik kita, anak kita, saudara kita, tetangga kita, lamun wani ya wayahna ingatkan. Wa tu'minuna billah, dan tentunya khairu umat ini ya, manusia yang terbaik kata Allah adalah wa tu'minuna billah. Semua bermuara kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau amanah, dan sekiranya amanah beriman ahlul kitab ya, yang diberi kitab, lakana khairul lahum, tentulah khairan orang yang diberi kitab ini kalau mau beramar ma'ruf nahi munkar, khairul lahum, itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minun, di antara mereka al mu'minun, ada orang yang beriman. Tapi dijelaskan wa aktsaruhum, akan tetapi kebanyakan di antara mereka al fasikun, pasik. Pasik itu pasekon bahasa Sunda nate. Mun pasekon teh cek urang tukang gawe bangunan mah ngaranna teh siku. Lamun siku mah berarti liter L. Lamun seharusnya kita tu'minuna billah, beriman kepada Allah, saya mah letter L, mengkol. Nah, itu namanya pasik. Belok dari aturan Allah Subhanahu wa taala, itu pasik. La yadurrukum, tidak akan yadurrukum, mereka itu membahayakan kepada kalian kalau kita berani mengucapkan kebaikan, tanha anil fahsya'i wal amar ma'ruf nahi munkar. Ya, berani mengucapkan, kata Allah, la yadurrukum, mereka tidak akan menyusahkan kalian, membahayakan kalian. Ya, illa azza, kecuali hanya gangguan kecil saja. Mual hukumah. Ya, lamun ibu menyampaikan kebenaran kepada keluarga, kepada tetangga, atau mengingatkan, tidak akan membahayakan kata Allah. Kecuali hanya gangguan kecil saja kata Allah. Jadi paling kita unggul kos bener we ngabejaan batur sorangan, paling kita unggul kata Allah. Gangguannya illa azza, kecuali hanya sedikit. Wa ayyukatilukum, dan jika kalian memerangi kalian, dan jika mereka memerangi kalian, yuwallukum, mereka akan berbalik dari kalian, adbaro, ke belakang. Artinya mereka tidak akan jadi menyerang kalian. Nganiat teh hukul. Ya, ngabejaan batur, manehanana ge kitu, akhirna ambek nu dibejaan teh, di dakwahanana malah berbalik
menyerang kita, kata Allah, wa iyyuqatilukum yuwallukum, jika mereka mau menyerang kalian, yuwallukum, pasti mereka akan berbalik adbaro, ke belakang, summa, kemudian la yunsarun, mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang yang berdakwah menyampaikan kebenaran akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yakinkan ayat ini dalam diri kita agar kita bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, minimal untuk keluarga kita. Nah, kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar tentunya menghadapi berbagai macam sifat karakter manusia. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang senang, ada yang benci. Pasti. Nah, mengingat salah satu nabi, dan nabi itu ditugaskan untuk menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu kepada umatnya. Kita sering mendengar cerita tentang Nabi Lut, umatnya sedikit, Hud, umatnya sedikit. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling banyak walaupun nabinya terakhir. Tapi suatu saat Rasulullah sedang duduk-duduk bersama sahabat dalam masjid di bulan Ramadan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau senyum-senyum sendiri?" Rasulullah menjawab, "Aku diperlihatkan." Kalau diperlihatkan berarti mendapatkan wahyu. Dan Rasulullah mah ya tidak ada ucapannya selain wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Aku diperlihatkan tentang hari akhir di mana manusia berkumpul di padang mahsyar, berkumpul umatnya dengan nabinya masing-masing. Mereka memasuki surga. Rasulullah tersenyum karena ada satu nabi yang masuk ke dalam surga tanpa satu pengikut pun. Ngagaleang mas sama serangan. Ya, Rasulullah bring da pangheulana Rasulullah mah. Ya, jeung umatna. Kemudian nabi-nabi yang lain masuk, tapi ada nabi yang masuk ke dalam surga tanpa pengikut. Dia adalah Nabi Sam'un Al-Goji alaihi salam. Dalam ceritanya dalam bahasa Ibrani disebut Samson atau Simson. Kisahnya teh mirip-mirip jeung eta, Bu. Ibu terang cerita tentang Samson. Samson mah jago gulat, perkasa luar biasa. Kelemahanana dina bulu kele. Samson mah. Tapi Simson bahasa Ibrani, bahasa Arabnya Sam'un. Nabi Sam'un ini adalah nabi yang tidak memiliki pengikut, padahal dia gagah perkasa, tidak ada yang mengalahkan. Bahkan Raja Israel pada saat itu mengumumkan siapa yang bisa membunuh atau membawa Sam'un ke hadapannya, maka dia akan diberikan berbagai macam emas permata, dibeungharkeun. Siapa yang bisa mengalahkan Sam'un? Tapi semuanya tidak ada yang bisa mengalahkan. Sam'un hanya berbekal pedang yang terbuat dari rahang unta jamaliha, ya, dan pedang itu memiliki mukjizat yang sangat luar biasa. Tatkala Sam'un lapar atau Sam'un haus, maka pedang itu bisa mengeluarkan air. Itu mukjizatnya. Dan dari ujung pedangnya bisa mengeluarkan daging. Matak Sam'un manteu. Teu sieun beakeun jiga urang, pan urang mau minyak goreng ngeuring. Buat tuh. Minyak goreng ripuna ngantri, di Alfa tuh, di Alfa tiap-tiap enjing. Can dibuka geus ngajeng-jreng eta milarian atuh kulub we beuh minyak goreng mah meuni bingung teuing. Da urang mah kadang dijajadikeun. Geus makaya negarana kieu, pemerintah kieu, urang dimilu riweuh atuh deui atuh kulub we atuh da mah saminggu mah atuh sugan makan kulub-kulub tahu atuh leuwih bergizi daripada digoreng sebenarnya mah.
Kan orang masak terbawa arus, milu ngantri meni aduh mikiran minyak goreng ribu geus mah kacang kedelai. Urang malam milih kacang kedelai mah teh ngilu ngantri meureun. Hate derek naon nyen tahu tara nyen tempe tara orang bingung teuing. Ya, tapi Nabi Samun mah dengan mukjizatnya dia bisa mengeluarkan daging dari ujung pedangnya, meneteskan air. Kemudian dia punya kekuatan yang sangat luar biasa, bisa meruntuhkan istana. Tapi qadarullah, setiap nabi punya pasangannya masing-masing. Ada yang nabinya beriman, kemudian istrinya beriman. Ada Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Ada yang nabinya ya beriman, istri jeung anak nanti sahabu ya Nabi Nuh, ya kan? Ada yang istrina soleha, salakina teu sahabu Firaun. Apal ibu aya kana soleha nama meni Firaun. Aya kana Nabi Ibrahim geus rada ngadelek. Tapi Nabi Samun ini qadarullah istrinya tidak menjadi seorang yang beriman. Bahkan dia tergiur dengan ucapan sang raja, siapa yang bisa mengalahkan Samun dia akan mendapatkan emas permata. Tergiur atau sahana teu kabita awewe ku permata. Ibu kan resepnya punya. Resep teu Bu? Henteu. Pasti pun rada kaget tamun ibu resep ku perhiasan. Pun bojo abi unggul tersebut mah datara dipangmeserkeun Bu. Qadarullah abi tara mau meserkeun ya kana cing sobara teh kumaha deui da. Ya. Tapi istri Samun ini adalah orang yang tidak beriman, tapi Simson atau Samun ini sangat menyayangi istrinya. Kata Samun, "Wahai istriku, kalau engkau ingin mengalahkan kelemahan aku, tahu kelemahan aku, ikatlah tubuh aku dengan rambutku." Dan rambut Simson itu diceritakan panjang berderai sampai ke tanah. Suatu saat dengan tergiur seperti itu, akhirnya apa? Akhirnya malam-malam ya istrinya menyelinap menggunting rambutnya Nabi Samun ini, kemudian diikatkan ke badannya sekali. Ya, Samun masih berdaya kuat, masih bisa memutuskan. 2 kali sampai akhirnya suatu saat Nabi Samun kehilangan kekuatannya. Maka terdengar kabar seperti itu, langsung ya Raja Israel pada saat itu menyuruh anak buahnya untuk menangkap Samun. Akhirnya diikat, dibawa, disiksa sampai matanya dibutakan oleh ya Raja Israel ini. Nabi Samun tidak melihat. Sedang disiksanya seperti ini, namanya Nabi. Kemudian dia bertaubat. Karena apa? Karena telah membocorkan kekuatan dirinya kepada sang istri. Karena saking cintanya, padahal istrinya sudah tahu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi danya, dan itu dianggap suatu dosa besar oleh Nabi Samun. Padahal nyangka istrinya punya. Tapi karena istrinya tidak beriman, akhirnya apa? Akhirnya itu dianggap suatu dosa besar. Nabi Samun kemudian bertaubat kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Samun bisa mengalahkan Raja Israel dan istananya dirobohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tangan beliau. Hikmah yang bisa diambil dari perjalanan Samun ini adalah di saat Nabi Samun memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, tersirat ya untuk apa? Memberitahukan kepada istrinya, dan itu dianggap dosa besar. Nah, tentunya bagi kita ya yang manusia, kita mau boro-boro punya kekuatan ya, tetapi kita mau banyak kelemahan. Artinya apa? Artinya di saat
kita terjepit seperti keadaan Sam'un, kita bisa mengaplikasikan apa yang dilakukan oleh Nabi Sam'un. Dengan apa? Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Sam'un pun bisa keluar dari masalah tersebut. Padahal menghadapi raja seorang diri yang rajanya banyak pengikutnya, tapi qadarullah Allah memberikan kekuatan, akhirnya Raja Israel bisa ditumpas dan istananya hancur. Kemudian Nabi Sam'un nazar, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan beribadah 1000 bulan tanpa berhenti. Malam dia sholat malam, siang dia puasa atau saum, 1000 bulan tanpa berhenti. Para sahabat mendengar cerita Rasulullah seperti itu, akhirnya, ya Rasulullah, aku pengen beribadah seperti halnya Sam'un, 1000 bulan tanpa berhenti. Rasulullah diam menunggu wahyu, karena Rasulullah tidak pernah menjawab tanpa dengan wahyu. Akhirnya turunlah surah Al-Qadar. Sakitu apa tiap sholat diawas, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tentang kebaikan ibadah Lailatul Qadar atau malam kemuliaan, itu pahala kebaikannya 1000 bulan. Hebatnya Nabi Sam'un mah ibadah 1000 bulan teh nyata, malam sholat malam, siangnya berpuasa. Tapi umat Rasulullah kita semua hanya tunggu saja malam Lailatul Qadar, kemudian malamnya itu diisi dengan ibadah. Maka setiap ibadah yang kita lakukan di saat Lailatul Qadar, kebaikannya mendapat 1000 bulan. Itulah asbabun nuzul surah Al-Qadar. Ya, jadi hikmah yang bisa kita ambil banyak dari kisah Sam'un ini, terutama dikaitkan dengan masalah dakwah atau amar ma'ruf nahi mungkar, ya, tentang masalah pengikut yang mendengarkan dakwah. Ibu berjuang mati-matian setiap saat ada kesempatan menyampaikan tausiah, misalkan mengingatkan, misalkan, tapi qadarullah hiji ge nu nurut. Hiji ge nu nurut, bahkan ngararewa entong hariwang, Bu. Ya, pasep kieu ceramah, ibu-ibu rek nurut teu kajeun. Da lain ka pasepna atuh nurut mah. Pasep menyampaikan ayat, ibu turutlah ka ayat. Kana pasep menyampaikan hukum. Kitu. Jadi dakwah marek aya pengikut rek eueuh. Lihat Nabi Sam'un teu boga pengikut hiji-hiji ajan, tapi luar biasa dia masuk ke dalam surga. Gitu, ya. Jadi regreg lamun ningali kisah Nabi Sam'un mah, ya pasep pengajian ieu geus 7 tahun berenya aya nya. 2016 aya 2022. Ya, 6 tahun. Sakieu we. Tara leuwih ti 30. Ya, mudah-mudahan anu nuju teu damang seengal damang, anu nuju gaduh urusan sing dilancarkeun urusanana atuh urang anu hari ini ditakdirkan oleh Allah mengaji bisa istiqomah, terutama apa? Terutama membaca Al-Qur'an, hadir di majelis taklim, kemudian thalabul ilmi. Itu adalah kewajiban-kewajiban yang harus kita kerjakan di saat Allah memberikan umur dan kesempatan. Kemudian ya, manfaatkan semua yang Allah berikan. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebagai prolog, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita apapun yang kita lakukan selama berdakwah, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak usah melihat ke kiri dan ke kanan, tapi lurus ke depan, tidak usah melihat ke belakang, lurus ke depan. Kenapa? Karena itulah tujuan hidup kita, yaitu mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala.